Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya ikhwafillah rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Tentunya bersama Uti Indah menemani di program Mutiara Hati edisi Ramadan. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga puasanya tetap semangat ya di hari yang meskipun banyak tantangan, banyak rintangannya. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kaki kita untuk tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga ifaflah rahimakumullah dimanapun sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak rahimahullah, Indah di sini tidak sendiri ya. Nah, seperti biasa ditemani Ustazah yang akan memberikan mutiara hati, penenang hati buat kita semuanya. Dan insya Allah kita akan sapa terlebih dahulu. Untuk ini ada Ustazah Syarifah Azizah LC yang tentunya menemani di Mutiara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah. Puasanya gimana? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga nanti ya sampai di 30 hari ya insya Allah semoga lancar. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin tentang keluarga nih, kalau Ustazah pasti sibuk banget ya Ustazah ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak ini kayaknya Ramadan. Ya, aktivitas di rumah 24 jam. Aktivitas di luar lagi, wah Masya Allah. Semoga sehat selalu Ustazah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik wafillah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Insya Allah hari ini kita akan ngebahas tema ibadah wanita berhalangan saat bulan Ramadan. Ya, saat ini bulan Ramadan yang sudah kita lewati beberapa hari ya, tentunya ikhwafillah para muslimah akan khawatir nih kehadiran tamu spesial yakni halangan atau haid. Namun bagaimana ya cara kita sebagai wanita untuk tetap berada di jalan Allah, tetap taat, tetap beriman, dan tetap dapat pahalanya. Baik, dengan ini langsung saja kepada Ustazah untuk dapat menjelaskan bagaimana sih ketika wanita itu beribadah saat bulan Ramadan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisyam wa auhayna bil kitabil mubin. Assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk menjalani aktivitas sepanjang bulan suci Ramadan ya. Dan aktivitas yang juga tak kalah penting dan menariknya serta punya pengaruh besar untuk mengisi Ramadan kita adalah mendengarkan tausiah seperti kesempatan Ini subuh hari ini. Tema kita yaitu terkait dengan bagaimana para wanita muslimah baik dari kalangan yang remaja tetapi mereka sudah masuk baligh sampai orang tua. Nah, orang tua pasti sudah baligh mulai remaja. Yang mereka ketika masuk Ramadan ada masih perasaan was-was, ragu. Kira-kira kalau saya masuk Ramadan ada haidnya, kemudian kira-kira pahalanya bagaimana? Untuk itu, supaya kita ini tidak menjadi insan yang dapat Ramadan, tetapi masih berpengaruh, mempengaruhi diri dengan bertidak baik sangka kepada Allah. Nah, nanti kita akan telusuri bagaimana contoh teladan daripada keluarganya Rasulullah SAW, terutama para istri beliau, Aisyah radhiyallahu an, di antaranya beliau mencontohkan bagaimana seharusnya perempuan tetap menerima takdir Allah, tetapi juga tetap berpahala, memiliki kemuliaan sepanjang bulan suci Ramadan.
Iya, Masya Allah ya. Kalau dari pengantar tadi, ketika menjadi seorang perempuan itu nggak perlu khawatir ya Ustazah. Berarti Karena memang meskipun mungkin 6 hari ya kehilangan puasa, ya bisa seminggu atau lebih, itu tentunya kita sebagai wanita janganlah khawatir tatkala Allah tidak memberikan pahala. Iya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ya Ustazah. Iya, Meskipun tidak berpuasa ya, tetapi banyak ibadah yang dapat dilakukan. Satu contohnya ibadah yang bisa dilakukan apa nih Ustazah? Ya, jadi ibadah dalam Islam itu tidak identik yang ketika masuk dalam sebuah ritual ibadah seperti sholat, baca Quran, tidak identik dengan itu. Jadi tuntunan yang sudah dicontohkan oleh keluarga Rasulullah SAW yang boleh kita pakai hari ini, walaupun tidak bentuknya seperti sholat, tapi mempunyai nilai di mata Allah. Apa contohnya? Mentadabur, mengkaji, kemudian diantaranya berzikir, kemudian lagi membuka majelis ilmu dan memperbanyak istighfar. Nah, jadi kalau untuk ruangnya para perempuan, para wanita, jadi ketika dia ada tanda-tanda nih, tanda-tanda wah kayaknya dapat nih. Kan pasti udah tahu tuh ya tanggal-tanggalnya. Iya, memang tidak bisa kita menutup kemungkinan, maka sebagian besar mereka itu merasa mengeluh. Ya, nanti bayar lagi. Ya, Paling udah sore. ya nggak bisa tarawih, nggak bisa ini, nanti pahalanya berkurang, padahal udah dapat Ramadan. Nah, perkara seperti ini yang mau kita netralisir, yang mau kita minimalisir supaya tidak masuk kepada perkara berburuk sangka kepada agama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menuliskan bagi wanitanya anak cucu Adam al-haid. Jadi para perempuan yang ketika mendapat haid itu merupakan tulisan takdir, bukan musibah, keliru. Maka dia harus menerimanya. Tinggal bagaimana nanti mencari tahu ketika dia tidak berpuasa karena uzur itu, amalan apa yang mendatangkan pahala dan kebaikan, tetapi dia juga sampai menerima tulisan takdir yang harus dia jalani sampai haid itu selesai. Nah, itu yang kita GS-kan nanti. Insya Allah ya, para wanita jangan pernah khawatir ya, tidak mendapatkan pahala, tapi masih banyak ibadah-ibadah ritual yang dapat kita lakukan, termasuk tadi berzikir, Ustazah ya, sambil mencuci atau juga sambil ada aktivitasnya di kehidupan ya sebagai ibu rumah tangga, sambil berzikir semoga itu mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV serta pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM, tetaplah bersama kami di media di Mutiara Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali di Mutiara Hati para pemirsa Kompas TV, M2 TV serta Radio Mujahidin 105,8 FM. Dan insya Allah kita masih ngebahas ya mengenai tema hari ini, kita mengangkat ibadah wanita berhalangan ya saat bulan Ramadan. Ya tadi sudah kita ngebahas beberapa pengantar ya bagaimana seorang perempuan itu jangan sampai ragu mengenai ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Apalagi ibadah ini adalah ibadah yang bisa dilakukan setiap saat, tidak ada pakai waktu ya insya Allah. Jadi mau bangun tidur, mau tidur, saat aktivitas sebagai berumah tangga juga bisa dilakukan. Namun akan ada lebih lagi ya pemaparan materi ya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah mengenai tema hari ini ialah ibadah wanita berhalangan saat bulan Ramadan. Baik, kepada Ustazah disilahkan. Ya, apa saja tuntunan? Jadi kita kembali tuntunan ya, tuntunan daripada Rasulullah SAW yang membenarkan perbuatan Sayyidah Aisyah tatkala Siti Aisyah berhalangan uzur di mendapati bulan suci Ramadan. Yang pertama kita mulai ketika kita bangun tidur dulu ya. Ketika kita mulai bangun tidur ya, apakah itu mungkin kalau bisa wanita bisa bangun sahur,
boleh lebih baik ya membantu orang tua ya, membantu kakak juga membereskan menu atau hal-hal yang kaitan dengan bersahur. Kemudian setelah itu kan tidak sholat ya kan sampai pagi kemudian beraktivitas yang lain. Nah, di waktu itu para wanita remaja putri meluangkan waktu untuk mentadabur. Nah, kalau orang yang berpuasa dia tadarus, ya kan, setelah sholat subuh dia baca Quran. Nah, kita boleh mengganti dengan mentadabur. Mentadabur ini tidak boleh memegang Al-Quran karena lagi haid ya. Wanita haid jangankan memegang, menyentuh saja tidak boleh. Maka dia boleh membuka buku-buku atau sekarang anak-anak muda lebih suka membuka laptop, media online, literasi yang ada di blog-blog di artikel-artikel itu atau mungkin di TikTok ya atau media-media platform lainnya boleh silakan dengan niat hajatnya adalah mencari pengetahuan atau hikmah di balik sebuah pengetahuan. Sekarang misalnya mau cari tentang apa ini? Oh, tentang berfadilahnya orang yang berpuasa. Silakan cari. Apa hukumnya orang yang tidur sepanjang hari? Cari. Banyak penceramah pentausiah. Nah, ini walaupun hanya setengah jam, 1 jam, setengah jam oke, nggak masalah. Nah, kemudian barulah dia beraktivitas, mandi dan sebagainya. Siap-siap kalau yang sekolah dia sekolah, yang kuliah dia kuliah, yang bekerja bekerja. Jadi tidak ada terbuang hanya untuk tidur. Saya nggak puasa, haid tidur. Seharian tidur. Jadi sambil kadang-kadang mereka yang tidak berpuasa itu mohon maaf masih mendongkol di dalam hati. Ini haid makanya nggak bisa ibadah. Nah, ini yang mau kita luruskan bahwa beruzur di bulan puasa itu bukan kehendak kita. Itu sudah merupakan sirkulasi yang harus terjadi pada setiap perempuan yang normal. Jadi kita mulai yang pertama itu, kemudian aktivitas silakan. Apa saja bekerja dan sebagainya. Nanti sudah sampai waktunya ada waktu ruang. Kalau ada majelis bergabung ke majelis. Dengarkan, bergabung. Walaupun saya tidak puasa, tidak masalah bergabung, kecuali tidak boleh masuk masjid. Ya, selain masjid silakan bergabung ya. Bergabung di majelis itu, kalau tadabbur itu bisa personal, bisa sendiri kita lakukan. Tapi kalau majelis itu ada ruang rubrik, ada ruang silaturahmi. Kita bertemu dengan kawan. Makanya perempuan yang haid tidak boleh menampakkan kalau dia lagi makan. Yang mentang-mentang dia tidak haid minum depan orang, beli es depan orang. Nah, itu adab. Itu sebetulnya dilarang sebetulnya dalam Islam itu. Itu adab itu. Nah, maka anak sekolah itu ada kuliah, mentang-mentang tidak puasa jangan minum es depan orang. Ya, langsung bawa. Itu kalau di dalam adab itu hukumnya makruh sehingga membuat orang itu ya mengundang pembicaraan yang tidak baik, ya kan kurang beradab lah itu. Jadi kalau begitu gabung silakan sampai orang tidak tahu kita ini lagi haid, kita lagi nggak puasa, biasa saja. Maka yang seperti ini kalau kita lakukan, sekalipun kita tidak berpuasa, kita mendapatkan kemuliaan Ramadannya itu. Masya Allah. Jadi dalam menghargai dalam perpuasa ini bisa ada ustazah ya. Bagaimana adab kita bertemu dengan teman, orang tua, apalagi sebagai kakak di rumah ada adik yang baru belajar puasa. Nah, seperti itu harus bisa menjaga etika adab kita. Emang kalau dalam masyarakat bagaimana sih ustazah untuk menjaga itu? Mungkin terhindar, mungkin kalau misalnya ada teman-teman sama-sama nih nggak puasa nih kita gini-gini gitu kan, ada yang mungkin diajak belanja kemana gitu. Nah, untuk membatasi ruang itu gimana ustazah? Nah, oleh karena itu kita yang notabene-nya di saat itu berhalangan, kita jangan menjadi provokator. Kalau kita tak puasa, kita keliling di rumah aman, pulang kita minum. Nah, kawan kita udah tepat. Nggak boleh, nggak boleh. Itu bagian dari adab juga, menjaga sikap, menghormati orang yang puasa. Itu etika itu. Siapa bilang nggak dapat pahala menghargai orang yang puasa. Ternyata harga itu sebenarnya mudah, bisa aja ya. Cuman mungkin filter diri kita aja yang kurang dalam. Lagi-lagi ilmu, bekal ilmu itu penting.
Ya, Iqbal rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta para pendengar Radio Mujahidin. Tentunya ya sebagai wanita tadi setelah kita mendengar harus punya adab nih. Dimanapun kita, dengan siapapun kita, harus ada adab beretika. Bagaimana kita bertemu saat berpuasa. Mungkin dari penglihatan ya, jangan sampai ya terlihat kalau kita nggak puasa. Apalagi depan-depan makan gitu Ustazah ya, terang-terangan gitu, apalagi yang instan-instan itu kan baunya masya Allah gitu kan, dari rumah ke satu ke rumah kedua tuh baunya Iya. sampai Ya, Ustazah. kalau rumah makan nggak ada masalah, kalau restoran nggak ada masalah, karena memang itu kan aksesnya untuk produksi, tapi kita lah yang kemudian menyesuaikan. Menyesuaikan, jangan sampai terlihat banyak orang kalau memang kita tidak berpuasa. Jadi jangan sampai ini apalagi punya adik atau punya saudara yang mungkin laki-laki baru belajar gitu kan, belum tahu ilmu dari haid gitu kan, pasti harus bisa menjaga adab itu. Karena pengalaman juga nih punya adik yang baru usia belajar puasa gitu kan, jangan sampai terlihat kalau kita nggak puasa, ih kenapa nih jadi nggak puasa nih gitu, mbak aja boleh nggak puasa gitu Ustazah ya. Akhirnya baik warahmatullahi, nanti kita akan lanjut kembali bagaimana pembahasan akhir dan juga tentunya bagaimana memanage diri kita agar tetap banyak beribadah, dapat pahalanya juga. Insya Allah kita akan sama-sama menggapai fitri, menggapai cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami tentunya di Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali di program Mutiara Hati. Para pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Tentunya masih membersamai di program Mutiara Hati hari ini. Nah, insya Allah, Iqbal rahimakumullah, kita kembali ya mengulik bagaimana seorang perempuan saat berhalangan, apa saja sih yang bisa dilakukan. Namun jangan khawatir, banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan selain tadi berzikir, yang bertadabbur, dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dan insya Allah hal tersebut akan langsung dapat penjelasannya dari Ustazah. Baik, kepada Ustazah disilahkan. Iya. Para pemirsa yang saya banggakan, soimin soimat rahimakumullah. Jadi kita lanjut untuk para wanita yang berhalangan waktunya hadir di sepanjang di sebagian kecil hari-hari di Ramadan. Jadi kita masuk nanti ketika kita pulang kerja, ya kan, pulang sekolah, mungkin lebih awal siang atau agak sebelum sore. Nah, maka itu bisa kita manfaatkan untuk mengantarkan sedekah. Nah, kalau bisa kan kita yang belanja tuh, ya kan. Nah, jadi poin yang kedua ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sepanjang Ramadan banyak bersedekah, sebagaimana Rasulullah banyak bersedekah di sepanjang Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah pun tatkala men pun juga mengikuti bagaimana Rasulullah melakukan itu. Nah, kita anak putri jangan malas. Udahlah kita tak puasa, ya kan, habis-habis duduk aja di depan meja misalnya, nggak usah. Jadi kita ikut bantu, mungkin belanja. Kemudian ketika sekarang saya lihat ibu-ibu majelis taklim itu atau organisasi-organisasi di luar sana, mereka itu alhamdulillah ya kesadarannya semakin tinggi dari tahun ke tahun. Mereka punya program selama Ramadan itu memberikan distribusi buka puasa di masjid-masjid, di tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan. Nah, kemarin juga saya sempat menyarankan cari tempat-tempat yang memang di sana memerlukan. Apalagi motivasi dari dalam agama kita bahwasanya barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ini kan pendidikan untuk keluarga ini kan. Nah, saya tidak puasa, dapatkah pahala? Dapat pahala, kenapa tidak? Nah, kalau kita udah bekerja, misalnya kan ibu-ibu muda sudah bekerja, walaupun tidak puasa, nah disitulah dia masak, ya kan, dia belanja,
untuk keluarga, dan dia juga menyiapkan untuk orang lain. Tidak mesti tiap hari semampunya, hanya bisa seminggu sekali, hanya bisa 10 gelas air, hanya bisa 1 kotak kurma, tidak masalah. Karena hadis itu berbunyi memberi buka puasa, menyenangkan hati orang. Walaupun mereka, tapi kalau diberi itu ya, kita rasakan kalau diberi itu berbeda, ya kan, berkahnya itu. Makanya tradisi orang-orang tua kita dulu, saya masih di kampung itu, kalau kita misalnya buat menu makanan di rumah satu, kita kasih tetangga, kembalinya banyak. Oh iya, dapat lagi ya, nah, itu tradisi itu. Tapi ini yang dituntun langsung oleh Rasulullah SAW, praktik langsung oleh Sayyidah Aisyah. Nah ini kita latih untuk jangan terlalu menahan ya. Kalau ada yang lebih, silakan kasih yang lebih kepada orang-orang yang memang membutuhkan sepanjang bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kan kita buka puasa nih, selesai kita buka puasa, orang tarawih ya kan. Nah, kita di rumah. Nah, di rumah inilah masuk kepada perkara yang terakhir, kita khususkan berzikir untuk malam. Itu. Memang ada satu redaksi hadis yang ditanyakan langsung. Hadis ini hasil dialog antara Rasulullah SAW bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Pada satu hari Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hari ini mendapatkan halangan, tidak puasa. Maka amal apa yang bisa saya lakukan ketika saya tidak berpuasa?" Maka Rasulullah mengatakan, "Quli ya Aisyah, quli," yaitu katakanlah sebuah zikir, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini salah satu zikir yang boleh terus diperbanyak oleh para perempuan yang haid, yang tidak puasa sepanjang malam. Walaupun dalil zikir ini memang dimintai untuk diperbanyak oleh Rasulullah bagi mereka yang berpuasa 10 terakhir. Tapi bagi perempuan memperbanyak istighfar dan juga zikir yang ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yaitu zikir meminta maaf, meminta ampun. Kan kita sedang tidak sholat, ya kan? Tapi kita masih mendengar. Kita sedang tidak mengaji, tapi kita banyak memandang. Khawatir di sini ada hal-hal yang masuk yang tidak baik. Nah, kita gugurkan itu sepanjang kita berhalangan dengan banyak berzikir. Jadi saya pikir tadi Ustazah pikir dari awal bangun tidur ada yang bisa lakukan, ya kan? Sepanjang keseharian masih ada lakukan, tidak ada yang kosong. Dan menutup waktu malam pun masih bisa kita lakukan. Ini baru bicara amal pribadi, belum lagi bicara membantu keluarga dan lain sebagainya. Dan tentunya apapun yang kita lakukan tadi, kalau emang diniatkan, insya Allah berbalik pahala ya Ustazah. Insya Allah dari membantu orang tua, kemudian berzikir, bersedekah, insya Allah kita sebagai perempuan akan mendapatkan pahala yang banyak nih saat di bulan Ramadan Ustazah. Insya Allah. Boleh nih pesannya buat ikhwafillah terkhusus para perempuan. Nah, boleh nih Ustazah satu pesannya nih. Jadi bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini memang ibadah yang spesial, yang hanya ada wajibnya itu ada puasa, yang pahalanya tidak pakai angka, tetapi Allah langsung membalasnya. Itu untuk semua yang melakukannya. Lalu bagaimana yang tidak melakukannya seperti perempuan? Perempuan walaupun tidak puasa mendapatkan kemuliaan di mana puasa itu disyariatkan di bulan Ramadan. Dengan 3 tadi, menahan diri, menjaga adab, berinteraksi dengan orang yang berpuasa. Yang kedua, membuka akses, banyak mentadabur, banyak mencari informasi, pengetahuan kaitan dengan fadilah Ramadan dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersedekah, banyak memberikan sumbangsi positif, ya, bagian dari harta, bantuan dan lain sebagainya. Insya Allah 3 ini adalah silakan dilakukan karena tuntunan langsung dari baginda Rasulullah SAW untuk keluarga beliau.
Jadi jangan khawatir dan jangan bimbang tidak dapat pahala walaupun tidak berpuasa. Masya Allah, ikhwafillah rahimakumullah. Setelah tadi dapat pesan ya, yang dimana pesan ini adalah untuk kita semuanya, jangan sampai kita khawatir ya tidak akan mendapat pahala saat bulan Ramadan. Insya Allah semua itu akan kita dapatkan ketika kita mengganti puasa itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena hal yang bermanfaat itu tadi bisa membantu orang tua di rumah, bisa membantu orang lain, bahkan juga bersedekah meskipun sedikit ya Ustazah ya. Dengan sebiji kurma pun insya Allah akan bernilai pahala yang banyak ketika hati kita ikhlas. Yang penting ikhlas ya ikhwafillah, jangan sampai tadi aku udah ngasih nih kayak gini nih gitu kan, harus banyak nih dapatnya dari Allah. Jangan sampai seperti itu, tapi ada niat ikhlas yang insya Allah Allah akan memberikan berlipat-lipat pahala ketika kita memberikan apapun itu dengan ikhlas. Baik wabillahi rahimakumullah, para pemirsa Kompas TV, M2 TV serta pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM, dan insya Allah ini adalah segmen terakhir karena tadi sudah kita buka maka kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustazah yang sudah hadir memberikan tausiah di hari ini. Semoga Ustazah sehat selalu, lancar rezekinya, pokoknya semuanya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Wafila beli durian di Jalan Pak Kasih. Nah, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.